Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah lihat belum video saya yang ini? Atau yang ini? Ini namanya parallax photograph. Untuk bisa menghasilkan video semacam ini, pertama-tama kita harus ada foto seperti ini. Nanti dari foto ini, kita buat menjadi dua layer, yaitu layer foto atau objek, dan layer background. Ya, foto ini saya ambil pakai kamera DSLR tentunya, karya My Al-Farasi Photograph. Exposure time-nya 1/2000 second, ISO-nya 200, dari Nikon D3300, diambil oleh M. Yusuf Al-Farasi. Tapi maaf, channel YouTube dia lagi suspended karena kemarin abis kena flag karena upload foto-foto Ahox. Ups. Oke, kita mulai aja. Jadi, teknik pertama, kita buat foto ini jadi dua layer. Ya, di Photoshop ya. Untuk tutorial ini, sudah saya siapkan file hasil motong layer objeknya. Bisa kita lihat langsung di file PSD ini. Nah, seperti ini hasil seleksi dan cutting layer objeknya. Paling yang susah ya cuma seleksi rambut ya. Khusus seleksi rambut atau objek-objek yang halus seperti bulu-bulu dari kain, saya mau kasih tips nih cara seleksinya bagaimana. Perhatikan ya. Pertama-tama kita seleksi seperti ini ya, sembarang aja. Yang penting di dalam area rambut. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih Refine Edge, lalu kita aktifkan Smart Radius. Pada video ini, saya lupa atur radiusnya berapa pixel. Ini gunanya untuk menangkap kira-kira berapa pixel tebal objek yang akan kita buat seleksinya. Biasanya cukup 0,5 pixel. Langsung aja kita trace gambar rambutnya. Nah, ini hasilnya. Sekarang sebelah kanan kita. Nah, selesai sudah seleksi rambut. Sekarang kita udah punya dua layer utama. Satu layer objek, yang kedua layer background. Tapi layer background ini masih memiliki area kosong. Disinilah letak kesulitan kedua kita. Kita harus membuat background ini seolah-olah utuh, tidak ada area yang kosong. Caranya ya seperti ini. Kita cukup seleksi area kosong di layer, lalu kita edit, lalu pilih fill, atau bisa langsung dengan Shift F5 di keyboard. Maka muncul dialog fill. Kita pilih Use Content Aware, dan blendingnya normal. Langsung klik OK dan kita cukup tunggu. Hasilnya seperti ini. Lumayan kan? Sekarang kita cukup bersihkan area-area yang masih kotor ini. Caranya sama. Kita seleksi dulu, lalu kita bersihkan pakai menu fill seperti tadi. Lagi, kita bersihkan, seleksi, fill. Oke, nah ini hasil akhir mengisi area kosong di background. Jika kita tampilkan layer objek dan kita hilangkan lagi layer objek, maka backgroundnya terlihat utuh. Walah, this is magic. Magic is haram. Selanjutnya, saya akan pindahkan layer ini pada project baru dengan resolusi 1080p. Lalu hasilnya kita save jadi file PSD. Dan kita tutup saja project di Photoshop ini. Sekarang kita sudah mempersiapkan file PSD ini pada resolusi HD 1080p. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat foto ini menjadi video menggunakan Adobe After Effects. Caranya, kita import file PSD tadi dengan klik 2 kali pada menu kotak ini, lalu kita pilih file PSD tadi. Nah, di sini kita pilih import kind, composition, retain layer size, dan layer option, editable layer style. Maka akan muncul seperti ini.
Pertama-tama kita buat composition baru. Caranya, klik kanan di kotak ini, pilih New Composition, lalu kita atur durasinya. Di sini saya atur jadi 7 detik aja. Langsung aja kita edit dengan mendrag dua layer ini, layer background dan layer objek yang telah tadi kita buat menggunakan Photoshop. Kita drag ke menu timeline. Lihat, udah muncul layer-layernya. Kita atur saja sedikit menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat supaya foto ini terlihat hidup. Pertama kita atur di detik 0. Kita atur 100% scale. Caranya munculin scale ini kita cukup pencet S di keyboard. Di detik 0 kita atur 100% scale. Lalu di detik terakhir atau di detik ke-7 kita buat menjadi sekitar segini, 135%. Kita preview, hasilnya seperti ini. Lumayan. Kedua, untuk layer background, kita atur juga scale-nya, tapi harus terbalik dari layer objek. Jika pada objek tadi kita scale menjadi zoom in, maka untuk background ini kita buat scale-nya menjadi zoom out. Seperti ini. Coba kita preview lagi. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا Oke, makin lumayan. في كتاب الله نتلو صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا. Next, kita coba tambahkan efek rotasi atau memutar objek. Cukup kita tekan R di keyboard, maka seperti tadi, kita atur di detik 0, rotasi 0 derajat, dan di detik 7 kita atur sekitar 7 derajat. Kita preview. Makin mantap. Next, kita juga bisa tambahkan efek movement atau pergerakan objek. Cukup kita tekan P di keyboard, atau bisa juga kita klik panah bawah seperti ini, lalu pilih position. Kita atur di detik 0 movement seperti ini. Lalu di detik 7 kita buat movement ke arah sini. Mari kita preview. Wow, makin oke. Ya, lumayan. Sekarang kita perlakukan juga rotation dan movement pada layer background. Ini hasilnya. Gimana? Makin mantap. Selesai, tinggal kita save dan kita render. Cara rendernya seperti ini. Klik File, Export, Add to Layer Queue. Maka kita setting output modulnya. Biasanya saya pilih format H264 dan saya biasanya biarkan semuanya default. Kita klik OK. Lalu render.
Maka hasilnya dari foto seperti ini menjadi video nih. ولغير الله لا نحمي الجبال غربا Atau yang ini. ارتضيناها شعارا للحياة Atau yang ini. إن تسل عنا فإن Nah, kita juga bisa membuat paralaks pada foto yang tidak dihasilkan dari kamera DSLR. Contohnya ini. Foto ini diambil menggunakan kamera handphone. Di sini saya gunakan iPhone 6s Plus dengan ISO speed 25. Oke, kita langsung lihat saja hasilnya. Dari file PSD ini kita bisa hasilkan seperti ini. مساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سوا. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika tidak suka silahkan dislike. Namun jika suka silahkan share. Nggak perlu like. Silahkan share. Semoga banyak teman-teman bisa tambah ilmu dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep tauhid.